Bunga melati di taman kakak di pekarangan. Perkenalkan, nama saya Juliani. Salam kenal kawan-kawan. Jadi perkenalkan ya, nama saya Juliani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat teman-teman, ibu, bapak, dan anak muda sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang dirangkum menjadi beberapa kalimat mengenai dahsyatnya berdoa. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan taufiknya sehingga kita bisa sehat walafiat dan juga kita bisa diberi kesempatan untuk melihat durasi video singkat ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada 4 janji yang Allah jaminkan kepada seorang hamba yang mungkin teman-teman sekalian sudah pada tahu. Yang pertama, Allah berjanji akan mengabulkan doa hambanya yang tidak pernah malas dalam berdoa. Dan yang kedua, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat. Dan yang ketiga, ingatlah kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Dan yang keempat, Allah tidak akan mengajab seorang hamba terkecuali hambanya itu sering meminta pertolongan kepadanya. Nah, kita sebagai manusia makhluk yang lemah, tidak dapat menguasai diri kita sendiri. Makanya kita perlu pertolongan dari Allah, yaitu dengan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dairin. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Tetapi tidak hanya itu saja, Allah pun berjanji akan mengabulkan. Jangan sampai tak berdoa kepada Allah Ta'ala seakan tidak merasa butuh pada Sang Pencipta. Kalau kita tidak butuh sama Allah, artinya kita sombong. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Artinya, doa merupakan media untuk kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan tidak ada yang mulia bagi Allah selain doa. Lalu, apa manfaat dari doa ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Yang pertama, jiwa menjadi lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena Allah membantu kita agar kita tidak mudah putus asa. Karena banyak di zaman sekarang ini orang yang mudah patah hati, depresi, sampai bunuh diri. Karena dia itu tidak mempunyai sandaran dan harapan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita percaya akan adanya kekuatan doa, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, kita berdoa sama Allah lalu kemudian Allah mengabulkan, maka sangat mungkin Allah mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Karena kata Rasul, tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali dengan berdoa. Lalu bagaimana supaya doa kita dikabulkan atau diijabah oleh Allah? Ada yang tahu nggak teman-teman? Dengan memenuhi adab-adab dalam berdoa. Meminta sama orang aja harus pakai adab, apalagi sama Allah. Gini nih adabnya: ikhlas karena Allah, suci lahir dan batin, tidak memakan dan memakai makanan
Allah akan mengabulkan. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Dalam hadis riwayat Ahmad, doa ini bisa saja diberikan secara cepat. Artinya dalam waktu yang dekat atau selama ia hidup di dunia atau nanti di akhirat. Misal, kita berdoa kepada Allah meminta kebutuhan, harapan, ataupun yang lainnya. Boleh saja boleh. Walaupun Allah tidak mengabulkan, maka Allah akan mencukupkan. Dan juga kita akan terhindar dari keburukan. Tapi ingat, jangan bertingkah seperti si dodol. Si dodol selama hidupnya, ia sering berdoa kepada Allah tetapi tidak pernah merasa puas. Pernah nih si dodol berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba seorang yang cuman keliling-keliling aja, banyak cewek yang suka ya Allah." Dan akhirnya pun acering, besoknya si dodol jadi tukang sayur keliling. Setiap hari dikelilingi oleh ibu-ibu yang cantik dan bohai. Ya, tapi si dodol tak menerima. Dan terakhir kalinya si dodol berdoa lagi, "Ya Allah, jadikanlah hamba seorang yang berguna bagi teman-teman." Celing, besoknya si dodol disuruh-suruh oleh temannya. Ya, tapi si dodol masih tak menerima. Ampun, kacau si dodol. Jadi, teman-teman, yang harus disimpulkan dalam pidato ini yaitu kita harus berdoa kepada Allah, yakin dan sabar bahwa Allah tahu pasti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Cukup sekian pidato dari saya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya bersyair. Masak bubur pakai santan, jangan lupa memakai ragi. Mohon maaf atas kesalahan, semoga kita bisa bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.